Cerita flashback dramatis yang memilukan. Ternyata Kawaki dahulu seperti ini. Dia pria malang dan sebenarnya patuh dengan ayahnya, yang konon adalah seorang ninja yang di peperangan shinobi masa lalu. Namun lihatlah kondisinya sekarang ini. Tapi di sini bukan itu yang menarik, melainkan perjalanan Kawaki ini benar-benar mirip dengan cerita Naruto atau bahkan Gaara di masa lalu. Boruto saja tidak pernah mengalami hal seperti ini. Nah, cerita Kawaki yang serasa dejavu di era Naruto dahulu, hidup sendirian namun pada akhirnya dirawat oleh Sarutobi. Tetapi Kawaki sekarang ini masuk ke sarang monster para kara itu, dan tentunya adalah Jigen. Ini adalah flashback sebelum akhirnya benar-benar kembali ke cerita inti chapter 26. So relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masa lalu Kawaki dan mulainya chapter 26 ini dengan Hokage ke-7. Oke, bayangkan seorang Kawaki yang sangat patuh meski diperlakukan seperti itu, berjuang keras bahkan terkadang tidak diberikan izin untuk makan. Kita aja masih penasaran nih, apakah benar itu ayah dari Kawaki sendiri? Karena kalau kita lihat itu nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Nah, Kawaki yang tidak memikirkan apapun selain membahagiakan ayahnya itu terus saja mendapatkan perlakuan yang buruk. Kegiatannya memecah belah tangkai pohon, menjualnya, membelikannya minuman semata-mata hanya untuk ayahnya tersebut. Nah, cerita tentang Kawaki ini memang sangat memilukan, bahkan mengingatkan kita tentang kondisi Naruto atau bahkan Gaara di masa itu. Tapi di sini yang membuat kita penasaran, kenapa bisa ya Kawaki yang pemalu dan pendiam itu menjadi orang yang bodoh amat seperti sekarang ini? Ada yang tahu? Nah, cerita shinobi yang dikemas seperti ini memang sangat mengesankan, apalagi para karakter utama seperti Naruto dan sekarang itu adalah Kawaki. Nah, menurut kita nih, adegan tersedia adalah ketika Kawaki berlarian hampir senja itu, lalu tiba-tiba dia jatuh dan botol itu pecah. Dia sangat ketakutan pada saat itu. Nah, kami pikir itu adalah hal yang paling menyedihkan tentang Kawaki dan sangat memilukan. Lalu pertanyaannya, di manakah Jigen dan bagaimana caranya muncul menjemput Kawaki? Oke, ini semua berawal dari Delta Kara. Desa yang ditinggali Kawaki sendiri ternyata memiliki sebuah terowongan yang ini terhubung langsung ke markas Kara, dan Kawaki yang sering lewat situ tidak menyadari akan hal itu. Nah, saat itu Delta ini melihat sampel luka Kawaki, lalu dia terlihat tersenyum. Nah, kami pikir inilah momen yang kemungkinan besar Delta menginformasikan kepada Jigen, karena saat itu mereka masih mencari satu sampel lagi untuk diambil dalam eksperimen tersebut. Dan Kawaki adalah anak yang terakhir itu. Namun kalau kita baca chapternya, ia diperlakukan eksperimen lebih dahulu meskipun datanya itu terakhir. Itulah kenapa ia di posisi 14 sementara Code sendiri yang terakhir dalam 15 urutan tersebut. Oke, back to Kawaki. Di sini, Jigen yang akhirnya malam-malam itu mengetuk pintu rumah dengan sopan akhirnya memperkenalkan diri bahwa ia akan membayar Kawaki agar menjadi anaknya dengan uang yang banyak tersebut. Dan sebagai seorang ayah yang kurang ajar, orang itu malah menyetujuinya, mengingat saat itu Kawaki benar-benar tidak berguna. Nah, di sini sebagai catatan nih, memang cara yang dilakukan Jigen ini lebih sopan dan elegan dibandingkan Orochimaru yang langsung menculiknya. Jigen sendiri melakukan negosiasi agar berjalan tenang daripada membuat kehebohan seperti yang dilakukan oleh Orochimaru dahulu. Ya, meskipun tujuan akhir mereka pada akhirnya sama sih, sebagai seorang wadah baru. Oke, dalam rumah yang ditinggali ayahnya itu, Jigen ini tiba-tiba mendekati Kawaki dan mengatakan seperti ini. Aku yakin kau sudah banyak menderita, tapi sekarang sudah berakhir. Aku akan membawamu. Nah, kerja bagus karena kau sudah mau bertahan sampai saat ini, Kawaki. Jadi jangan khawatir, mulai sekarang akulah ayahmu. Tidak ada yang perlu ditakutkan, sekarang ikutlah denganku. Nah, itu adalah sebuah percakapan yang mungkin mencekam bagi seorang Kawaki. Sosok berjubah hitam misterius dengan tanda aneh itu berbicara seolah-olah ingin membawanya kabur. Dan sebagai orang yang selalu beranggapan jangan pernah percaya kepada orang asing, Kawaki tentu saja menjadi bimbang. Nah, namun tetap saja nih, pada akhirnya ia mengikuti Jigen. Disinilah menariknya, Kawaki ini baru sadar jika terowongan itu akan ia lalui, padahal ia seringkali melewatinya untuk mengambil kayu-kayu itu. Tapi sekarang ia memasuki lorong tersebut dengan seseorang asing yang tak ia kenal. Dan ia terus berpikir orang asing ini akan menipuku.
Dan ternyata semua ini benar. Orang yang menjual ikan mas itu juga sudah menunggu dalam lorong itu. Ia ternyata juga seseorang yang jahat yang ingin mengambil Kawaki, lalu tentunya adalah memperdagangkannya. Namun di sini ia keduluan dengan Jigen. Nah, disinilah terjadi negosiasi kembali. Jigen sepertinya bermain aman dan tidak ingin Kawaki melihat betapa menaklukkannya orang yang membawanya itu. Tampak Kawaki berlarian dalam lorong itu, entah genjutsu atau dalam bayangannya ada banyak ikan mas itu muncul di hadapannya. Lalu Jigen kembali setelah mungkin melenyapkan orang lemah itu dengan caranya yang sangat tenang. Nah, setelah momen semua itu, akhirnya untuk pertama kali itu Kawaki meminta sesuatu kepada Jigen. Aku ingin ikan emas. Ya, Kawaki menginginkan hal itu, tetapi masalahnya Kawaki, kau nanti itu tidak akan mendapati ikan emas, namun sesuatu yang lebih besar dari ikan emas itu sendiri. Kalian pasti sudah bisa menebaknya kan? Karma. Nah, sampailah mereka pada laboratorium itu, di mana Kawaki melihat ada banyak sekali tempat aneh di sekitar itu. Di sana juga tampak Amado yang menatap serius Kawaki dan bertanya kepada Jigen, apakah itu orang terakhir, Jigen? Ya, ini adalah orang terakhir dan kau harus melakukannya sebaik mungkin, Amado. Lalu di sini Kawaki terbangun dari dalam mimpinya tersebut dan kisah dimulai dalam chapter 26. Nah, ini tentu sudah mengikuti dalam chapternya itu, di mana sang Hokage Shikamaru dan Konohamaru menunggunya dalam ruangan rumah sakit tersebut. Cerita ini akhirnya benar-benar dimulai saat Kawaki terbangun dari mimpi buruk itu, kenangan masa kelam dalam organisasi Kara. Apalagi dengan pemimpin yang memberinya segel karma itu, dia adalah Jigen. Lalu tiba-tiba di ranjang rumah sakit itu dia kebingungan, di mana aku sekarang? Tiba-tiba suara menyaut, "Yo, tenang, kau sekarang aman." Tapi di sini seperti Kawaki yang dibayangkan, ia bodoh amat dan langsung melompat keluar jendela itu. Tapi di sini Shikamaru telah menghentikan bocah itu dengan menggunakan teknik Kage Shibari. Watashi wa Uzumaki Naruto. Aku seorang Hokage dan pemimpin desa ini. Salam kenal. Nah, inilah bocah bengal yang nanti terlihat sangat meremehkan, bahkan berpikir seperti ini. Orang ini seorang pemimpin? Meragukan. Ya, inilah first impression. Kawaki tahu Naruto sebagai pemimpin, bukannya kaget atau malah apa, tetapi ia malah meremehkan dan tidak yakin akan semua hal itu. Di sini memang terjadi perubahan yang 180 derajat. Kawaki yang awalnya terlihat pemalu, takut dan menutup diri, sekarang menjadi orang yang super ekspresif, bahkan tidak peduli siapa orang yang di hadapannya dan kedudukannya seperti apa. Kalau ia tidak suka, ya bodoh amat. Nah, seperti yang kita tahu, cerita ini nanti adalah tentang pertemuan antara para Kage. Ada adegan yang menggambarkan perbincangan Shikamaru dan Naruto yang terlalu serius. Shikamaru sebenarnya menolak Kawaki di desa tersebut karena menurutnya itu terlalu berbahaya. Menurut Shikamaru, kartu as musuh sekarang itu ada di Konoha, dan jika ia tetap di desa ini, orang-orang dari Kara pasti akan berdatangan dan akan merebutnya. Dan kemungkinan lain, bocah ini juga seorang mata-mata. Sikap skeptis Shikamaru yang seperti biasanya. Namun usaha itu gagal karena pada akhirnya Naruto bersikeras dan mengatakan, itulah sebabnya Shikamaru, pekerjaan ini cocok untukku, terutama jika musuhnya itu sangat kuat. Dan akhirnya mereka membuat kesepakatan, meskipun dia baru seusia Genin, tetapi dengan kemampuan itu ia tetaplah berbahaya dan harus diawasi. Dan Hokage sendirilah yang akan menjadi pengasuhnya. Ya, cerita ini berakhir. Sebenarnya ada satu misteri lagi yang bisa kita bahas lagi ntar, tentang kenapa Jigen terlihat menangis. Nah, ada yang bisa menjawab dan menyimpulkan tentang hal itu? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai Boruto terbaru ini tentang masa lalu Kawaki serta Jigen. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.